Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita di channel Khairul Aziz. Hari ini saya akan mereview Villa Nancy ya sahabat. Villa Nancy ini terletak di Bogor, daerah Ciomas, di Jalan Dermaga ya. Jadi tidak jauh dari Bogor ini, tidak jauh dari jalan tol ya. Jadi kalau kita mau ke sini itu kalau normal ini nggak kena macet ya. Tapi hari ini saya kena macet karena memang jalan sedang diperbaiki di Bogor ya, ditutup. Jadi agak kena macet gitu ya. Tapi hari-hari normal di sini tidak pernah macet ya kalau untuk ke villa ya. Jadi kita bebas ya, bebas macet, nggak seperti ke puncak. Jadi ini aman lah gitu, cepat. Kalau dari Jakarta sekitar satu setengah jam gitu. Untuk alamat lengkapnya nanti saya tulis ya di deskripsi. Nanti kita ikuti saja di Google Map sampailah titiknya ini pas gitu di Villa Nancy di Jalan Dermaga gitu ya. Sahabat, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini ya. Dan juga di tekan juga tombol loncengnya supaya tetap dapat notifikasi dari channel saya ini. Sahabat, kita sudah sampai ya di villanya, Villa Nancy. Jadi ini jalannya cukup lumayan mulus ya, tapi memang di beberapa tempat ada juga yang jalannya agak rusak. Jadi di sini cepat gitu kalau kita lewat. Sebenarnya ada alternatifnya ya, tapi di sini memang gampang lah untuk cari alamat di Villa Nancy-nya ini. Untuk area parkir di sini cukup banyak ya sahabat. Untuk mobil ini muat 10 mobil karena di sini bisa ke belakang gitu ya. Jadi kalau di depan ini bisa 6 mobil termasuk motor ya. Jadi bisa ke belakang itu bisa sampai 10 mobil. Dan kalau perlu banyak bisa ke samping situ, ada masjid, bisa ditaruh di masjid sana. Dan ini memang alamatnya gampang, di samping masjid ya, Masjid Fathur Rahman. Nah ini masuk ke terasnya, ini ada teras panjang, ini ada di depan sini. Pas masuk kita langsung ke atas dan ada kolam kecil panjang, kolam ikan ya. Ini bagus nih. Nah ini dia ada teras satu lagi. Terasnya bagus buat kita duduk-duduk nih ya. Jadi kita duduk-duduk di sini sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil makan singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, pisang goreng, pokoknya enak lah di sini. Kita sambil melihat pemandangan indah, juga disuguhi ikan-ikan yang bagus ya, ikan cantik di kolam ini. Di tamannya juga bagus. Nah kita bisa langsung lihat pemandangan ya, kita bisa langsung lepas gitu pemandangannya. Tapi untuk gunung ini pemandangannya Gunung Salak. Kalau Gunung Salak itu ada sebelah kanan, jadi kita nanti bisa melihat Gunung Salak dari belakang gitu ya. Jadi kita ke belakang nanti kita ini halaman belakangnya lebih luas ya, jadi di kolam renang di belakang gitu. Nah ini kita masuk lagi ke dalam. Nah ini di depan ya, ruang tamunya. Di sini ada toilet ya, khusus toilet aja. Jadi bisa pas kita masuk ini ada toilet lumayan ya. Kalau bilang kamar kecil, memang ini kecil, jadi pas kamar kecil. Di sini living room ya sahabat. Tapi kita mau ke belakang dulu, mau langsung melihat taman di belakang yang ada kolam renangnya. Nah ini dia kolam renangnya, ada 2 ya sahabat, 2 yang ini untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak dipisahkan ya.
Dan satu lagi yang di sana itu untuk orang dewasa, jadi bisa kita untuk anak-anak, dan juga ada tempat untuk orang dewasa. Jadi nggak bercampur ya sahabat. Ini anak-anak sudah pada berenang ya sahabat, dari pagi. Jadi begitu sampai mereka langsung berenang. Nah ini di sini enaknya tidak dibatasi waktu. Jadi kalau kita datang pagi pun karena memang hari Sabtu itu nggak ada yang pakai. Jadi kita datang hari Sabtu pagi-pagi sudah boleh masuk dan bisa langsung berenang gitu. Dan nanti kepada hari Ahadnya kita bisa pulang lebih sore. Jadi nggak ada batasan waktu harus jam 12 atau pulang jam 2, tidak. Jadi di sini memang bebas-bebas saja untuk urusan waktunya ya sahabat. Nah ini ada pancurannya ya sahabat. Pancuran itu untuk kita mandi itu jadi seperti dipijitin gitu. Dan di sini yang berenang bukan hanya anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak juga campur ya gitu. Pagi-pagi ngopi ya dengan goreng. Enak kan? Makin hidup, tidak bisa hidup. Merasa di gunung. Mantap. Ini bos tuh, bos. Bos. Ini bos kedua. Ini bos utama. Sahabat, ini Gunung Salak ini terlihat jelas ya. Jadi di sini pas kalau pagi ya, nggak terlalu banyak kabut. Ini jelas ya Gunung Salaknya, dan kita bisa memandang pemandangan indah ini sambil berenang, atau yang seperti barusan ya, bapak-bapak sedang ngobrol-ngobrol sambil makan, minum ya. Ini pokoknya di saungnya juga bagus gitu, di bawahnya ada ikan koi ya. Jadi di sini banyak ikan koinya, dan anak-anak juga gembira. Jadi nggak berhenti nih berenang tuh dari pagi sampai sore, cuma berhenti makan. Kemudian kalau kita nih yang sudah uzur, nah kita cuma ngelihat aja. Tapi nanti kalau udah nyantai, kita juga ikut ikut berenang ya. Jadi kalau anak-anak itu gantian, nanti kita bisa berenang di sini gitu sahabat. Untuk mereka yang nggak mau berenang ya, yang mau nyantai-nyantai saja, ini bisa duduk-duduk di pinggir kolam, atau bisa juga duduk-duduk sambil bercengkrama, kongko-kongko di saung yang sangat luas ya. Saungnya bagus, di atas, di bawahnya ada ikan-ikan koi. Oh ya sahabat, tempat ini juga bagus ya untuk selfie, foto-foto, kemudian ntar di di posting di Facebook, di Twitter, di Instagram. Jadi memang tempat ini bagus ya. Jadi kalau kita kesini hampir semua itu selfie untuk di posting di media sosial yang mereka punya ya. Ini memang sangat bagus ya, tempatnya itu indah ya buat di foto-foto gitu. Nah bagi yang nggak mau berenang ya, atau setelah berenang kita bisa duduk-duduk di sini sambil karaokean, karena di sini memang lengkap ya, ada speaker besar, ada amplifier, dan pokoknya di sini memang lengkap lah, sangat lengkap. Jadi di sini
villa super lengkap. Jadi apa saja ada, bahkan kucing tuh, kucing pun ada di sini, nyantai-nyantai di bangku yang bisa seperti ayunan gitu. Nah, sekarang kita mau ke dalam ya ini. Nah, di sini ada, kita belum lihat kamar segala ya. Ini ruang untuk kita kumpul-kumpul, living roomnya. Bisa di sini ada dibagi dua ya, ada partisinya nih tengah-tengah. Dan ini memang sebenarnya villanya itu sangat luas ya, banyak gitu. Kita bisa duduk-duduk di sini ya. Ini bisa buat ngobrol-ngobrol di dalam. Kemudian kita untuk sekarang nih, ini ada living room lagi, bahkan ada televisi untuk kita nonton televisi kalau yang setelah setelah makan, setelah berenang. Dan di sini bisa kita menikmati hiburan televisi. Dan di sini memang adem ya tempatnya. Ini televisinya lumayan besar ya, untuk karaokean ada bisa karaoke, tapi biasanya lebih enak di tempat yang tadi, di depan kolam renang. Kita bisa nyanyi-nyanyi dan sebagainya lah di tempat di kolam renang itu. Ini buat kumpul-kumpul saja. Jadi biasanya ini karena kami keluarga besar ya, keluarga besar di sini ngumpul beberapa keluarga, jadi banyak sekali tempat seluas ini bisa terisi semua gitu. Nah, di depan living room ini ada tamannya. Di sini juga kalau anak-anak mau setelah berenang di sana bisa main, ada ayunannya, atau kita yang mau duduk-duduk di sini sambil melihat pemandangan di depan. Dan ini bisa kita di depan ini luas sekali. Kalau malam ini kita bisa melihat kelap-kelip lampu di kota ya. Nah, kita lanjut ke kamar. Ini kamar pertamanya. Sebenarnya yang lain juga udah diisikan, jadi maklum lah, jadi berantakan. Ini kamar yang pertama, banyak ya, bantalnya banyak, ada extra bednya gratis, banyak extra bednya, cukup lah untuk 50 orang gitu ya. Ini ada juga kamar mandinya, ini toilet di sini, kemudian ada partisi di sini juga, langsung ada shower, dan showernya ini dengan water heater tentunya. Jadi bisa hangat gitu. Kalau kita mau habis mandi, habis berenang, kita pakai air hangatnya. Ini kamar pertama ya sahabat, luas. Nah, ini kamar kedua karena sudah terisi jadi berantakan. Tapi sama seperti kamar pertama, di sini banyak juga bantal-bantalnya campur ya. Bantalnya, lemarinya disediakan. Pokoknya di sini lengkap, dan ada AC ya kalau kita mau pakai AC. Dan juga di sini ada kamar mandinya, itu sama seperti kamar mandi yang di kamar pertama. Sama persis ya, pakai water heater dan juga pakai shower ya. Sekarang kita mau lihat dapur dan ruang makan ya para sahabat. Ini ruang makannya ya. Ruang makannya cukup luas. Jadi kalau kita mau makan di sini boleh ya. Boleh juga makan dekat kolam renang. Pokoknya tapi di sini lebih enak ya. Jadi ini ruang makannya luas dan cukup bersih. Pokoknya ini mewah lah ya untuk ukuran
villa ini villa murah tapi mewah gitu ya. Nah ini bagus sekali ruang makannya, dan di sini lengkap ya peralatannya, piring-piringnya, pokoknya peralatan makan ya, kursinya, pokoknya semua peralatan makan lengkap di villa ini. Nah kita masuk ke sedikit, di sini ada kolam renangnya sebenarnya, kolam renang, ada kamar mandinya ya. Ini kamar mandi di dekat dekat ruang makan. Ada wastafel di sini. Kamar mandinya tidak besar tapi cukup ya. Biasa seperti yang lain, ada water heater. Ya, jadi ini dapurnya. Kita langsung ke dapur. Ini dapur bersih ya. Ini dapur bersihnya cukup luas. Kitchen setnya itu lengkap. Jadi semua peralatan ditaruh di kitchen set dan bersih semua. Dan ini sepertinya kita tidak pakai ya di dapur bersihnya. Ada kulkas ya, lemari esnya masih bagus, dan juga kita nggak pakai karena memang di sini dingin, kurang begitu enak kalau minum es. Nah di sini ada dapur kotornya. Jadi di sini ya kita masak-masak ya, masak air, masak mie, masak apa di dapur kotornya. Memang kelemahannya ini dapurnya itu di pojok ya. Jadi terlalu ke belakang, jadi tidak dekat dengan ruang makan. Nah di depan dekat ruang makan juga ada kamar ya. Ini kamarnya tidak besar, cukup untuk 4 orang ya. Di sini bisa ditarik juga ini kasurnya di bawah ya, di bawah ada kasurnya. Biasanya nih anak-anak muda mau nih di sini. Dan lanjut kita ke kamar selanjutnya, kamar keempat ini sama seperti kamar nomor 1, nomor 2, nomor 4. Ini sama, besarnya sama, kemudian peralatannya juga sama, dan juga ada di dalamnya ada kamar mandi. Jadi di sini setiap kamar itu ada kamar mandinya, dan kamar mandi itu ditambah juga di luar kamar ada juga ya. Nah ini kamar mandinya sama seperti kamar mandi kamar nomor 1, nomor 2, dan nomor 4 ini. Jadi ada partisi di sini, kita bisa mandi. Beda dengan toiletnya, toilet duduk, dan ini dengan water heater tentunya. Ya hangat gitu airnya. Sahabat, sebentar lagi malam hari kita mau lihat situasi di malam hari. Nah ini dia, pas kebetulan di sini ini tanggal 13 ya. Jadi tanggal 13 bulan Hijriah ini pas ada bulan purnama ya. Jadi bulannya terang. Kita duduk di sini langsung melihat bulan purnama, dan dari teras ini kita bisa duduk-duduk ya. Ini ada bangku di depan ya, di terasnya ada meja, dan ada lampunya cukup untuk kita duduk-duduk di sini dan sambil melihat bulan purnama, sambil kongko-kongko ngobrol. Kalau kita mau ngelihat pemandangan di malam hari, cukup duduk di sini saja sudah wis enak gitu. Pokoknya dijamin kita betah lah di nongkrong di sini. Dan di depan sana itu yang kita lihat ini adalah tamannya, yang tadi siang kita bisa melihat taman dari sini. Pas kita masuk, kita ke kiri langsung taman depan teras ini. Dari taman ini kita bisa melihat sekeliling ya. Memang di depan ini tidak terhalang apa-apa, jadi nggak ada rumah, cuma seperti seperti lembah gitu. Kita bisa melihat ke ujung sana, ke depan, sampai melihat kelap-kelitnya lampu di kota ya. Lampu di kota Bogor tuh mungkin ya, itu kita lihat dari sini.
Dan di sini ada tempat anak-anak gitu ya, anak-anak ayunan itu. Di sini juga yang kita tadi duduk di situ. Nah itu tempat anak-anak itu. Jadi bisa melihat ke depan ya. Nah, sekarang kita lihat ke belakang ya, ke tempat kolam renang. Di malam ini gimana situasinya? Ini pendoponya yang kita kumpul-kumpul siang tadi. Dan di sini tempat kita berkaraokean, kumpul-kumpul, ngariung, sambil makan, sambil duduk, sambil pokoknya bisa kumpul-kumpul juga di sini selain di depan tadi. Dan di sini memang kolam renangnya sepi ya, karena nggak ada yang berenang. Di sini juga ada tempat bakar jagung, bakar ayam, bakar ikan, karena di sini ikan banyak. Ini kolam renangnya nggak ada yang mau berenang ya, dingin di sini. Sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita di Villa Nancy di Ciomas, Bogor, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.